Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatmarulina Channel. Masih di hari yang sama, di malam hari yang sama, saya putuskan untuk membuat video lagi untuk semua subscriber saya yang paling setia dan juga penonton setia saya yang belum subscriber. Mohon di subscribe ya. Tolong dukung channel YouTube saya supaya lebih berkembang. Saya mau menepati janji untuk subscriber setia saya dan juga siswi saya, Syafira. Halo Syafira. Dia yang dukung saya untuk melanjutkan sesi cerita horor di kos. Baik, saya akan melanjutkan sesi cerita horor anak kos di episode kedua. Jeng 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 jeng. Baik. Bagaimana ceritanya? Nah, itu adalah ketika di malam hari. Ketika itu pasti terjadi di malam hari ya. Ketika kita sudah terlelap tidur. Itu ceritanya seperti ini. Saya itu kalau tidur itu lampunya pakai lampu tidur. Nah, jadi kan gelap tuh. Lampu di kamar kos itu kan dimatikan, di belakang itu dimatikan, jadi gelap semuanya. Di bagian toilet juga dimatikan, jadi gelap semua gitu ya. Nah, tinggal lampu tidur itu aja. Nah, ketika saya tidur itu ya tidak apa-apa sih, biasa aja. Bangun pagi harinya saya tuh kaget. Tiba-tiba tangan saya yang sebelah kiri ini tiba-tiba ada cakaran. Cakar, kalau saya yang cakar pasti arah cakarannya ke sini kan, seret gitu ya. Kayak saya cakar sendiri. Saya nggak ada ngerasa mencakar. Kuku saya pendek, nih pendek seperti ini. Kuku saya pendek, itu ada cakaran tiba-tiba di pagi hari itu cakarannya seperti ini, panjang. Ada yang mencakar saya. Nggak tahu apa ada bekas cakaran. Kemudian juga ketika saya ya bahasa Banjarnya tuh mailan itu adalah tiba-tiba terbangun di periode tidur kita. Di periode tidur kita tiba-tiba terbangun, namanya mailan bahasa Banjarnya itu, atau tiba-tiba bangun di tengah malam. Saya kaget tiba-tiba HP saya itu nyala. Kan HP saya itu kan pakai sandi ya. Jadi dia tidak akan menyala atau kalau tidak ada yang mencet, itu nggak ada siapa-siapa yang mencet, dan posisi HP saya itu berubah. Awalnya itu di atas meja kecil di dekat tempat saya tidur itu, lalu dia tuh ke bawah HP-nya. Dan nggak ada posisi misalnya atau nggak sengaja jatuh saya yang kena tidur tuh, enggak, posisinya bagus aja, mejanya bagus aja posisinya. Terus dia HP saya itu jatuh ke bawah dan posisinya itu HP saya dalam keadaan menyala, seperti padahal HP saya pakai kata sandi. Menyala terus dia seperti itu ya, kalau mau tulis karena pakai kata sandi itu kan di kursornya itu kan kedap-kedip gitu ya. Jadi seperti ada yang ingin membuka handphone saya itu ya jadi kedap-kedip nyala gitu, tapi nggak bisa karena saya pakai kata sandi. Nah, berikutnya itu di malam hari dan paginya itu saya tiba-tiba dapat ini ya, cakaran gitu. Seperti itu saudara-saudari ceritanya. Saya nggak tahu siapa yang cakar saya. Wallahu bisawab ya. Kemudian besoknya saya ceritakan sama tetangga di kos itu, warga-warga kos gitu. Terus tetangga kos yang nomor 2 itu dia cerita aja bahwa dia itu nggak dalam keadaan tidur dicakar, dia itu lagi di kamar mandi ya. Terus dia keluar tiba-tiba itu kerasan sekali, katanya ada yang seret gitu ya. Tiba-tiba ya seperti saya juga ada yang mencakar seperti itu, dan juga ada bekas cakarnya sama persis seperti punya saya.
Nah, itulah cerita sekelumit cerita horor di kos saya. Baik, itu saja ya yang bisa saya ceritakan. Alhamdulillah sampai ini kami baik-baik saja. Kita yang pasti untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka kami selalu kalau di toilet itu selalu melakukan penerangan ya, lampunya yang terang, di kos juga nggak matikan lampu lagi, semuanya selalu terang gitu, supaya penerangan yang bersih gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak mengenakan seperti tadi. Dan juga yang pasti kita harus selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak diganggu oleh segala sesuatu yang di luar kehendak kita ya. Seperti itu, tidak diganggu lah. Seperti itu ya. Kita selalu berdoa kepada Allah, kita pertebal iman kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Demikian cerita horor saya episode 2. Kalau yang suka silahkan like, comment, and share, and subscribe. Kalau kalian mau kelanjutannya ke episode 3, saya akan lanjutkan. Kalau kalian mau berhenti, maka saya akan berhenti bercerita horor sampai di sini. Demikian cerita horor saya malam ini. Sampai jumpa.